Iya, Lalu itu menyandingkan foto wakil presiden dengan bintang porno Jepang. iya pada saat itu memang saya pun itu pukul 11.30 mau sholat Jumat itu. Jadi saya apakan entah kenapa lah tangan saya memang saya apakanlah fotonya pertama foto Maruf Amin itu dua foto sebenarnya itu. Satu pertama foto Maruf Amin, satu lagi foto kakek Sugiono itu bukan bersatu. Beda foto itu. Saya apakan. Lalu pun saya pun pulang ke rumah lalu pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Setelah pulang sholat Jumat, saya tidak ada apa buka-buka handphone karena saya kan masih ngurus di masjid lagi kan. Karena di habis sholat Jumat itu ada buka tabung apa segala macam sampailah pukul 2:30. Saya tidur siang, makan siang, tidur siang. Jam 4.30 saya ditelepon kawan, tolong statusmu hapus. Ini sudah banyak yang tahu. Status yang mana? Masalah Maruf Amin. Baru ingat saya. Saya buka handphone, oh iya, langsunglah saya hapus. Nengok komennya pun tidak saya. Pertama, masalah K-pop itu saya memandang dia adalah ulama, kiai. Termasuk kiai saya juga lah karena dia kan ketua MUI pusat. Artinya pada saat itu saya mendengar bahwa K-pop itu budaya Korea itu untuk dijadikan menjadi inspirasi masyarakat Indonesia. Kalau pandangan saya karena dia ulama, kiai, dan ketua MUI, saya rasa tidaklah sepantasnya dia mengucapkan itu. Sebenarnya bukan ketidaksukaan. Waktu sebelum itu, saya hanya jadi kurang simpati lagi ketika dia menjadi mencalon cawapres. Itu aja. Karena menurut saya kalau ulama itu saya kurang apa kalau dia bergabung ke politik atau bahkan menjadi salah satu calon. Jadi sebelumnya memang sudah ada kekecewaan ditambah lagi pernyataan Pak. Iya, pernyataan Kiai itu kan ya. Itulah makanya saya sama Pak Kiai itu. Dulu awalnya saya kagum melihat Ma'ruf Amin ini karena saya salut lah karena ulama, ilmunya, masalah wawasan agamanya, saya salut nengok Kiai Ma'ruf Amin ini. Sebenarnya tidak ada motif ke situ, tapi karena kan sebelum saya mengapai itu ada mendengar atau melihat postingan tentang kakek Sugiono ini. Jadi sebenarnya saya sudah tahu juga kakek Sugiono ini adalah orang yang baik di awalnya. Dia kan bagus, keluarganya dibinanya, bahkan anak cucunya. Ketika entah gimana jadinya terhimpit ekonomi, kakek Sugiono ini menerima apa ini. Jadi di waktu mudanya dia bagus, di waktu tuanya dia seperti menerima job apa itu. Jadi saya tidak ingin Kiai Ma'ruf Amin ini karena saya terlalu fans sekalinya sebenarnya Ma'ruf Amin ini ketika dia menjadi seorang ulama. Jadi ketika sudah menjadi wapres, ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya yang dia seorang ulama, bahkan dia berbicara tentang masalah K-pop itulah misalkan. Inilah yang membuat saya sama beliau. Kurang inilah. Karena saya dulu awalnya memang kali sama Ma'ruf Amin ini. Dia seorang ulama yang saya banggakan. Iya tidak tahulah, karena tak terpikirlah saya di situ bahwa memposting itu saya menghina negara, menghina kepala negara. Setelah itulah jam 4:30 itu saya buka, saya lihat kena kawan nelpon bahwasanya itu status sudah rusuh, barulah saya hapus. Iya, makanya saya bermohonlah saya kepada Pak Kiai. Saya memang tak tahu, memang tak sengaja ataupun apa, saya mohon maaf lah. Saya menyesal, saya khilaf. Dengan 10 jari saya mengaturkan tangan, saya mohon maaf. Kalau perlu saya cium segala, tangan pun kaki saya cium boleh. Karena saya memikirkan keluarga. Makanya saya serahkan sama Tuhan. Kalau memang dia harus masuk katanya, ya saya harus masuk.
Tapi kalau dia lihat anak saya, kau harus pulang, katanya. Saya pulang. Anak-anak masih kecil. Iya. Saya yakin Tuhan tolong saya. Kepada seluruh masyarakat dan juga seluruh warga Indonesia, tolong hindari baik ketika orang-orang pengguna media sosial untuk tidak melakukan hal-hal yang keliru, baik itu dalam postingan yang negatif, postingan yang menghina, postingan yang menurut seluruh rakyat itu mengecewakan atau bisa jadi itu menjadi hukuman bagi Anda. Hindarilah. Berbuatlah yang baik-baik aja. Kalau menggunakan media sosial, buatlah yang positif-positif. Ingat, semuanya ini ada ganjarannya. Yang baik kita buat, yang buruk kita buat, ada juga ganjarannya. Ketika kita melakukan postingan yang salah, ketika salah posting, maka kita akan menerima resikonya. Maka saya minta kepada seluruh masyarakat dan juga warga Indonesia, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Saya cukup menyesal dan menyesal. Insya Allah dengan penuh hati tak akan saya lakukan lagi.